Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah Anda apa dosa yang sangat amat besar yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan tidak akan mengampuni dosanya dan pelakunya akan kekal ke dalam neraka? Dosa itu adalah dosa syirik. Ketika manusia menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah, meminta, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pohon keramat, kepada kuburan, kepada gunung, kepada lautan, kepada berhala-berhala, dan kepada makhluk lainnya. Ini adalah perbuatan kesyirikan di mana pelakunya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mana katakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Dan jadi orang-orang yang melakukan dosa syirik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya, kecuali kata para ulama ketika dia bertobat kepada Allah sebelum nyawanya berada di kerongkongan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Bukankah para sahabat terdahulu mereka juga melakukan kesyirikan, namun mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan, bahkan sangat-sangat memusuhi kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 tadi, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, sungguhnya dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar, melakukan dosa yang sangat besar, jemaah. Jadi dosa syirik merupakan dosa yang sangat amat besar, dosa besar. Maka jangan pernah kita sekali-kali melakukan kesyirikan. Jikalau Anda saat ini atau kemarin masih melakukan perbuatan kesyirikan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, menyadari akan perbuatannya bahwasanya apa yang dilakukan adalah salah, dan meninggalkan perbuatan itu serta berazam untuk tidak kembali lagi. Bagi yang masih punya jimat, bakar jimat itu. Bagi yang masih percaya dengan dukun, zodiak, tinggalkan itu. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan perbuatan syirik, jemaah. Kita tidak mau masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan pasti tempatnya di dalam neraka ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya para pelaku kesyirikan, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka dia diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Allah sendiri mengatakan, faqad haramallahu alaihil jannah. Dan ditegaskan lagi, wa ma'wahu nar, tempatnya di dalam neraka, jemaah. Ta'udzubillah min zalik. Tempatnya di dalam neraka. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan kesyirikan. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan. Memohon pertolongan hanya kepada Allah, bersujud hanya kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Bukankah kita berikrar setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka buktikan dalam kehidupan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertawakal, beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Karena selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai tempat bersandar. Karena satu-satunya yang patut untuk kita jadikan sandaran hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur dan penguasa seluruh alam semesta ini. Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkanlah kalbu kita dari noda-noda kesyirikan. Pastikan sebelum kita wafat, hati kita, diri kita betul-betul berada di atas tauhid. Sehingga inilah yang menjadikan jaminan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berdiri istiqamah di atas tauhid sampai dengan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.